Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di materi pekerjaan plat dan pemipaan kapal. Kita akan membahas tentang lanjutan materi kita tentang pengelasan GMAW, gas metal arch welding. Jadi untuk materi hari ini silakan disimak baik-baik, bisa berguna untuk kita semua. Saya harapkan bisa bermanfaat juga. Tolong diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik. Dan tolong kalau memang ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas bisa ke saya. Jadi silakan disimak penjelasan dari saya untuk materi lanjutan dari pekerjaan plat dan pipa pada subbab materi pengelasan dengan las GMAW atau gas metal arch welding. Kita mulai untuk materi hari ini. Ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang GMAW, las GMAW, gas metal arch welding. Yang kemarin kita sudah bahas tentang keunggulan dan kelemahan dari penggunaan las GMAW ini. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang metal transfer atau proses pencairan dari elektroda GMAW, wire rod dari GMAW tersebut ke benda kerja. Ya, jadi silakan disimak ini penjelasan dari saya. Kita mulai. Gas metal arch welding atau biasa kita sebut GMAW ini untuk metal transfernya atau proses pencairan elektroda menjadi rigi-rigi las di base metal atau platnya, plat yang dilas itu dibedakan menjadi 3 untuk tipe metal transfernya. Yang pertama itu ada namanya short circuiting transfer. Terus ada yang kedua ada namanya globular transfer. Terus yang ketiga ada yang namanya spray transfer. Ya, jadi bentuk pencairannya itu adalah seperti ini. Ya, yang pertama ini adalah short circuit. Ya, bentuknya seperti ini. Terus ada spray transfer, ada globular transfer. Ya, ini nanti akan kita coba bahas satu persatu ya. Metal transfer atau proses pencairan dari wire rod atau elektroda itu tadi itu ditentukan oleh yang pertama yang pasti adalah ampernya. Terus yang kedua itu adalah diameter dari solid wire atau diameter elektroda gulungannya. Terus yang ketiga itu adalah bahan atau komposisi dari solid wire. Terus yang berikutnya adalah panjang dari ekstensi. Panjang dari ekstensi itu adalah elektroda yang keluar dari nozzle-nya. Jadi panjangnya berapa itu bisa ditentukan nanti. Terus yang terakhir metal transfer itu juga bisa ditentukan oleh yang namanya gas pelindung. Kemarin sudah kita bahas ada CO, ada argon, ada helium. Ya, dari 3 itu. Ya, jadi ditentukan metal transfernya itu ditentukan oleh 5 komponen ini. Jadi tipenya ada 3. Bentuknya nanti baik short circuiting, globular maupun spray itu ditentukan oleh 5 komponen ini. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah short circuit metal transfer. Kita bisa menggunakan short circuit metal transfer. Itu yang pertama itu adalah diameter solid wire-nya itu harus berkisar antara 0,8 sampai 1,1 mm. Ya, 0,8 sampai 1,1 mm. Terus kemudian bisa dilakukan dengan busur las yang pendek. Jadi ini ujung elektroda dengan benda kerjanya itu pendek. Kemudian pengaturan voltasenya juga rendah, ampernya juga rendah. Ya, itu dari keempat kriteria ini apabila terpenuhi, maka bisa dikatakan metal transfernya itu adalah pakai short circuit metal transfer. Kemudian penggunaannya jenis short circuit metal transfer itu digunakan untuk plat yang tebal lebih dari 10 mili. Ya. Kemudian bisa digunakan pada posisi overhead atau di atas kepala dan juga posisi vertikal. Vertikal bisa dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Ya. Terus ini fungsinya digunakan untuk mengisi gap yang besar. Misalkan ini yang bawah ini adalah benda kerjanya, base metalnya. Kemudian di sini ada gap yang besar. Jadi ada gap besar. Nah, ini untuk mengisi gap tersebut itu digunakan
uh, metal transfernya adalah tipe short circuit. Terus aspek distorsi penting ini adalah untuk mengurangi apa namanya perubahan bentuk daripada base metal atau plat itu tadi. Jadi sangat dianjurkan untuk pengelasan gap yang besar ini atau dengan menggunakan tipe short circuit ini harus ada klemnya. Jadi apa namanya benda kerjanya harus diklem, harus dijepit dulu. Terus kemudian ini juga mempengaruhi juga di gas pelindungnya, ya. Jadi bentuknya secara apa namanya simulasi digambar itu seperti ini. Ini ada elektroda yang teraliri arus, ya. Ini ada tekuan di sini. Nah di bawah sini ini adalah apa namanya pencairan dari elektrodanya itu tadi. Jadi tipenya kalau ujungnya ini ada tekuannya seperti ini. Nah, makanya ini dinamakan short circuit metal transfer. Saya tunjukkan juga apa namanya untuk videonya. Di sini ada. Kalau kita mau pakai short circuit ya. Short circuit nanti hasil apa namanya hasil pencairan dari elektrodanya itu nanti bisa digambarkan di sini, ya. Nah, ini adalah proses dari pencairan secara short circuit, ya. Ini tadi elektrodanya, ini adalah elektroda yang mencair. Ini adalah jelas-jelasannya nanti. Nah, di sini tadi nanti ada tekuannya itu. Nah, tekuan itu tadi, ya, kelihatan kan? Ya. Tekuannya dan nanti inilah apa namanya proses dari short circuit nanti bentuknya seperti ini, ya. Kemudian kita lanjut tadi. Short circuit ini bisa terjadi bila ujung wire rodnya menyentuh benda kerja. Jadi sangat dekat sekali dengan benda kerja. Jadi kalau kita las itu kan seharusnya tidak boleh dekat-dekat dengan benda kerja, ada jaraknya tertentu. Tapi kalau kita pakai short circuit, ini ujung wire rodnya harus menyentuh benda kerja. Jadi kalau memang tidak menyentuh, ya berarti tidak akan terjadi nyala api atau tidak akan terjadi busur las. Perpindahannya ini perpindahan lelehan dari kawat lasnya tadi itu kisaran antara 20 sampai 200 kali per detik. Jadi setiap tetesannya itu tadi itu sebanyak 200 kali setiap detiknya. Jadi sangat cepat sekali, ya. Kemudian yang kedua, ini sudah ya tadi ya. Itu yang kedua ini adalah globular metal transfer. Globular metal transfer ini digunakan untuk polaritas DCEP, kemudian dengan ampere yang rendah untuk semua jenis gas, ya, ampernya rendah. Terus gasnya ini juga ampernya ini untuk semua gas, tapi biasa digunakan itu adalah CO2 dan helium, ya. Terus kemudian untuk arus dan voltasenya dinaikkan sampai dengan di atas arus maksimal short arch. Jadi di pelan-pelan menaikkan, arusnya dinaikkan atau voltasenya dinaikkan di atas arus maksimal dari short arch. Jadi short arch itu adalah busur pendeknya itu, jadi dinaikkan lagi supaya bisa terbentuk globular metal transfernya ini tadi. Terus cairan lasnya itu berbentuk bola dengan diameter itu lebih dari diameter wire rod, lebih besar, ya. Axial transfer dipengaruhi oleh gaya elektromagnetik. Aksial itu putarannya ketika kita mau menggoyangkan nozzle-nya itu dipengaruhi oleh itu tadi, gaya elektromagnetik. Terus penggunaannya atau aplikasinya itu untuk posisi flat, posisi bawah tangan, posisi datar. Nah, penggunaannya juga digunakan untuk mild steel atau baja lunak. Contohnya videonya untuk globular. Ini adalah video untuk globular metal transfer, ya. Jadi bisa kalian lihat ini. Nah, ini berbentuk bola-bola ini. Jadi sebelum dia turun, sebelum dia meleleh menjadi rigi-rigi las, lah dia turunnya seperti ini. Nah, baru dia menempel ke
Jadi berbentuk bulatan, baru dia meleleh turun ke benda kerjanya. Ini nah, ya, itu adalah proses metal transfer dari tipe globular. Terus kita lanjutkan. Berikutnya ada tipenya yang ketiga dari metal transfer, itu adalah spray metal transfer. Ini hanya bisa terjadi bila gas yang digunakan adalah argon, pakai gas argon. Polaritasnya harus DCEP, arus di atas arus transisi, jadi di atas arus perubahan. Jadi bisa diatur lah nanti arus transisi berapa, arus biasa berapa ya. Cairan lasnya itu lebih kecil, jadi lelehan lasnya itu tadi jauh lebih kecil. Metal bergerak cepat dengan gaya busur dan dapat melawan gaya gravitasi. Jadi lelehannya ini bisa bergerak ini dengan gaya busur dan juga dapat melawan gravitasi. Jadi bergeraknya tidak hanya ke bawah, ke atas pun juga bisa. Terus yang berikutnya ini adalah penetrasinya dalam. Jadi tembusannya dalam dia. Kalau kita pakainya adalah spray metal transfernya. Untuk aplikasinya ini adalah tebal plat, yang digunakan adalah untuk tebal plat lebih dari 2,4 mili, aluminium dan tembaga untuk posisi datar. Jadi aluminium dan tembaga juga bisa digunakan untuk ini ya, tipe spray metal transfer. Bentuknya spraynya seperti ini, jadi bisa dilihat ini di videonya ya. Spray, jadi dia kayak spray itu kan percikan, jadi dia lebih percikan. Nah, ini percikan inilah dinamakan spray metal transfer ya. Bisa dilihat di situ ya, spray metal transfernya. Nah, ada percikannya itu tadi, itu yang dinamakan spray metal transfer ya. Terus aplikasinya sudah, itu sudah. Spray metal transfer ini adalah tabel rate transfernya dan juga dropletnya, atau droplet itu tetesannya. Ini dari tabelnya itu tadi. Ini untuk globular sampai spray. Ini adalah jenis wire elektrodanya jenis apa, apakah mild steel, apakah stainless steel, ataukah aluminium. Ini diameternya, ini gas pelindungnya, ada argon, ada oksigen, ada argon. Ini adalah spray arusnya ya, ini adalah arusnya. Itu adalah tabel yang dikeluarkan dari pabrikan ya. Terus berikutnya untuk pemilihan wire rod atau pemilihan dari kawat las, itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah komposisi dari bahan dasarnya, atau bahan dari bahan dari elektrodanya, apakah bahannya adalah mild steel atau baja lunak atau bahan yang lain. Terus juga harus dilihat dari sifat mekaniknya, dilihat dari kekerasannya, kelenturannya, sifat mekanik pokoknya. Jadi kemarin kita juga sudah bahas sifat-sifat mekanik dari bahan. Terus kemudian harus diperhatikan juga untuk gas pelindung. Jadi beda jenis wirenya itu, gasnya yang dipakai juga akan berbeda. Jadi ini juga harus diperhatikan. Spesifikasi pekerjaan pun juga sama. Jadi apakah pekerjaannya nanti dari pekerjaan vertikal, pekerjaan datar, atau malah pekerjaan di pengelasan di atas kepala. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tipe sambungannya juga sama, apakah groove, apakah sambungan T, butt joint, atau sambungan sudut, itu semuanya juga harus diperhatikan juga. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa dipakai, atau komposisi dari bahan dasar dari wire rod tadi. Ada bahan non ferronya mulai dari Al, aluminium, atau alloy atau campurannya terdiri dari mangan, Mn, Sn, Si, dan Cu. Itu digunakan untuk memperbaiki sifat mekanisnya. Terus ini Cu dan paduannya, ada silikon,
timbal, nikel, dan aluminium ini digunakan untuk mendapatkan sifat mekaniknya. Jadi kita memang mau hasil las-lasan itu keras atau tidak mudah patah, tahan di kondisi yang ekstrim. Nah, itu kita tergantung dari sini. Mau ditambahi apa untuk penggunaan dari elektrodanya. Untuk bahan ferro yang ditambahkan ini adalah Si itu silikon sebagai deoxidizer untuk penambah duktilnya, ketangguhannya juga. Terus kemudian ada ketika ini silikonnya ini lebih dari 1,2, ini akan sensitif sekali terhadap crack atau retakan. Ada mangan yang ditambahkan, ada aluminium, timbal, timah. Terus ini juga maksimal 0,2 untuk deoxidizer. Ada karbon ini untuk menambah kekuatan, ya. Terus nikel, krom, dan molybdenum untuk meningkatkan sifat mekanis serta tahan korosinya. Nah, untuk pengelasannya sendiri ini bisa dipilih spesifikasi solid wire yang digunakan sesuai dengan material yang akan disambung. Jadi kita bisa memilih solid wire-nya tergantung plat yang mau kita las, yang mau kita sambung itu apa, kita pakainya itu. Kemudian harus kita atur lagi adalah arusnya, itu harus kita atur juga, voltasenya, gas flow rate-nya atau keluaran dari gasnya itu berapa, dan stick out wire, jadi keluaran dari elektrodanya itu berapa. Jadi otomatisnya dari elektrodanya itu keluarannya berapa mili itu juga bisa kita atur. Ya, ini adalah proses pengelasan. Jadi kalau posisi miring seperti ini, hasilnya akan melebar, ya, melebar tapi tembusannya rendah. Terus ini lurus, ini tembusannya sedang ini. Kalau ini miring ke kanan, kalau yang ini miring ke kiri, ini backhand service, ini dia rigi-riginya sempit tapi tembusannya dalam. Jadi itu yang membedakan, ya. Jadi 3 posisi ini forehand teknik itu di depan tangan. Jadi posisi tangan di sebelah kanan, nozzle-nya berada di sebelah kiri. Ini kebalikannya, tangan sebelah kiri, nozzle-nya berada di sebelah kanan, ya. Kemudian ini adalah dari gas pelindungnya, helium, argon, CO2, dan gabungannya. Jadi bisa digabung ini. Ini fungsinya untuk melindungi wet pool. Wet pool itu adalah selas-selasannya itu tadi dari kontaminasi udara. Jadi supaya udara dari luar ini tidak bisa masuk ke dalam hasil las-lasan itu tadi. Terus juga bisa mempengaruhi sifat busur las. Sifat busur las seperti yang tadi, ada globular dan macam-macamnya tadi. Tipe metal transfernya juga sama, bisa dipengaruhi oleh dari tipe gas pelindungnya juga. Penetrasi dan bentuk lasan. Penetrasi itu besar tembusannya ini tadi, dan bentuk lasnya itu juga bisa diperhatikan itu tadi. Kemudian ada kecepatan pengelasan, bisa diatur juga. Sifat mekanis hasil lasan juga bisa didapatkan dari gas pelindung itu tadi, ya. Itu untuk materi dari pengelasan GMAW lanjutan dari materi yang sebelumnya. Silahkan dipelajari lebih banyak lagi. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa langsung saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi untuk pekerjaan plat dan pipa tentang submateri pengelasan dengan pengelasan gas metal arch welding atau GMAW. Materinya sudah saya sampaikan tadi. Silakan juga dipelajari baik-baik untuk pembelajaran berikutnya. Terus sekali lagi tetap semangat untuk pembelajaran daring yang saya sampaikan. Tolong disimak juga yang saya sampaikan. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring, ya. Jadi jangan lelah, jangan putus asa.
Tetap semangat sekali lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.